Selama bertahun-tahun, Iran telah membangun benteng tak kasat mata yang disebut dengan Ring of Fire atau proksi Iran. Mereka adalah kelompok-kelompok bersenjata yang diberdayakan oleh Iran seperti Hamas, Hizbullah, Houthi, dan lainnya. Mereka ada untuk memperkuat strategi perang asimetris Iran. Inilah yang membuat Amerika Serikat dan Israel selalu berpikir dua kali sebelum memukul Iran habis-habisan. Karena kalau Amerika Serikat dan Israel memerangi Iran, mereka tak hanya menghadapi kekuatan Teheran sendiri, tapi juga gempuran dari proksi-proksinya. Itulah kenapa selama bertahun-tahun Israel terus memerangi Hizbullah. Gudang-gudang senjata dihancurkan dan artileri terus diterbangkan ke arah Lebanon. Israel seolah ingin menghilangkan kerikil tajam di telapak kakinya sembari memperlemah benteng pertahanan Iran. Tapi kalau Iran berhasil dilemahkan dan berujung pada pelengseran pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bagaimana nasib proksi-proksi Iran? Selama bertahun-tahun, Israel selalu memerangi Hizbullah dan proksi-proksi Iran. Tapi selama bertahun-tahun pula, entah bagaimana, kelompok-kelompok itu selalu bangkit meskipun Israel telah berupaya melemahkan mereka. Israel pun menyadari bahwa selama ini mereka salah target. Kelompok-kelompok itu terus tumbang dan bangkit karena Iran sebagai backingan utama mereka baik-baik saja tak tersentuh dan terlindungi di balik proksi-proksinya. Itulah kenapa pada 2008, melalui doktrin Gurita, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyimpulkan bahwa musuh utama mereka adalah Iran. Bennett mengandaikan Iran sebagai kepala Gurita dan proksi-proksinya sebagai tentakel. Logikanya, Gurita baru akan mati kalau kepalanya dihancurkan. Sejak saat itu, Israel berambisi memenggal Iran sebagai kepala dari proksi-proksinya. Ambisi Israel itu sebenarnya selaras dengan ciri khas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam berperang. Trump tak suka perang yang berlarut-larut. Orang nomor satu di negeri Paman Sam ini lebih menyukai perang yang bersih dan cepat, tapi langsung menyasar pada jantung musuh. Contohnya konflik Venezuela pada awal Januari 2026 lalu. Saat itu, operasi militer berlangsung hanya dalam 2,5 jam. Berbagai titik strategis dibom, dan dalam waktu singkat, Amerika Serikat berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Selain berlangsung cepat, Trump juga dinilai suka operasi militer yang heboh. Itulah kenapa muncul dugaan atau kekhawatiran Amerika Serikat akan menargetkan Khamenei jika mereka nekat mengambil jalan perang dengan Iran. Sebuah skenario yang memiliki konsekuensi besar dan dampak yang kompleks bagi negara-negara tetangga Iran, termasuk Sekutu Washington di Timur Tengah. Tapi kalaupun Khamenei berhasil dilengserkan, akankah masalah selesai? Mungkinkah dengan jatuhnya Iran maka proksi-proksinya juga ikut tumbang? Pernah lihat video koki Jepang memotong gurita untuk sashimi? Waktu seorang koki memotong kepala gurita, tentakelnya kadang terlihat masih hidup. Bahkan saat sudah dipotong kecil-kecil dan dicelupkan ke garam atau kecap asin, mereka akan semakin bergerak. Kenapa? Karena dari 500 juta neuron yang memiliki gurita, lebih dari setengahnya sebenarnya ada di tentakelnya, bukan di kepala. Otak gurita terdesentralisasi di lengan-lengannya. Nah, anatomi gurita itu sangat pas untuk menggambarkan hubungan Iran dengan proksi-proksinya. Analisis Maria Vantapi dan Vali Nasser dalam artikel berjudul What Comes After the Axis of Resistance di Foreign Affairs telah menjelaskan seberapa sulit memusnahkan proksi Iran. Kalau rezim Iran saat ini melemah atau bahkan tumbang, proksi-proksinya tidak lantas langsung musnah. Karena proksi-proksi Iran itu kini tersusun sebagai jaringan yang terdesentralisasi dan tidak dikendalikan secara mikro lagi oleh Teheran. Mereka kini bebas bergerak sesuai otonomi mereka sendiri tanpa menunggu perintah dari Iran. Itulah hasil dari kerja Qasim Soleimani, petinggi pasukan Quds yang bertugas memperluas pengaruh Iran di Timur Tengah lewat jaringan proksi. Serangan beruntun Israel terhadap Hizbullah, kematian pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, dan perang di Gaza memang cukup melemahkan proksi Iran. Argumen itu diulas dalam analisis Chatham House berjudul Hizbullah Faces an Uncertain Future After the Assassination of Hasan Nasrallah dan analisis Sekjen GCC Abdel Aziz Al-Luwaisheh berjudul The Failure of Iran's Forward Defense Strategy.
Mereka melemah dan memaksa Iran turun tangan hingga terlibat perang 12 hari dengan Israel pada Juni 2025. Tapi bukan berarti proksi-proksi itu benar-benar mati. Karena mereka lahir dari doktrin Ring of Fire, sebuah doktrin yang memungkinkan mereka tetap bergerak walaupun pemimpin mereka dihabisi. Jika Khamenei tumbang, proksi-proksi Iran ini seolah bisa berubah jadi samurai tak bertuan atau bahkan bisa disebut Ronin. Mereka akan kehilangan sumber finansial, tapi tidak serta-merta kehilangan kemampuan bertempur. Laporan dari Chatham House tahun 2025 bertajuk The Shape-Shifting Axis of Resistance memberikan peringatan serius. Jika rezim Ayatollah runtuh, jaringan ini diprediksi tidak akan bubar, melainkan bermutasi. Mereka akan membentuk sel-sel otonom yang mematikan, sulit diprediksi, dan jauh lebih liar. Analisis Middle East Institute berjudul Adaptation and Reconstruction menyebutkan bahwa proksi-proksi Iran ini bisa menciptakan kekacauan saat dukungan dana dari Iran terputus. Kekacauan yang dimaksud bisa berupa operasi penghasil uang ilegal, perdagangan narkotika, munculnya perbankan bayangan untuk mencuci uang dari penjualan minyak, dan lain-lain. Skenario yang dipetakan oleh BBC News pada 29 Januari 2026 lalu dan didukung oleh data dari Institute for the Study of War menunjukkan resiko yang lebih mengerikan, yakni perang saudara baru. ISW dalam laporan The Reshaping of Iran's Axis of Resistance mencatat bahwa kekosongan kekuasaan akan memicu perlombaan senjata aktor-aktor lokal. Dan bisa saja muncul kebangkitan kembali kelompok seperti ISIS yang berpotensi memanfaatkan situasi chaos. Tanpa tuan yang dilindungi, proksi-proksi Iran ini tidak akan lagi bertempur untuk visi regional Iran, tapi untuk keberlangsungan hidup. Sebuah skenario yang bisa membuat Timur Tengah kembali terjebak dalam perang berlarut-larut. Melengsarkan rezim Ayatollah mungkin jadi ambisi besar Israel dan Amerika Serikat untuk menghentikan teror di kawasan. Tapi, sejarah dan anatomi Ring of Fire menunjukkan bahwa mematikan pusat komando di Teheran tidak serta-merta menghentikan gerakan tentakelnya di lapangan. Tanpa Ayatollah Ali Khamenei dan dukungan finansial Iran, kelompok-kelompok seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi memang akan melemah. Tapi sebagai samurai tak bertuan, mereka justru berisiko menjadi aktor yang lebih liar, nekat, dan tidak terikat pada aturan diplomasi negara manapun. Menaklukkan sang tuan mungkin bisa jadi tujuan yang besar, tapi menjinakkan para aktor yang bertempur demi kelangsungan hidup mereka sendiri adalah tantangan besar berikutnya yang harus siap dihadapi. Apakah Israel dan Amerika Serikat akan tetap mempertahankan ambisi mereka itu? Atau akan terus-menerus dibayangi perang berkepanjangan di Timur Tengah? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.